Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas pada bab pengukuran, khususnya pada subbab yaitu tentang dimensi. 3 hal yang akan kita pelajari di subbab dimensi. Oke, yang berikutnya akan saya lanjutkan ke besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ada banyak sekali besaran turunan yang ada. Saya ambil beberapa saja. Contohnya di sini. Yang pertama, misalkan luas. Kita tahu rumus dari luas itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, panjang dan lebar ini satuannya sama-sama meter. Yang satuannya meter itu berarti dimensinya L. Jadi kalau ini kita mau cari apa dimensi dari luas, kalikan aja L kali L. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah L pangkat 2 gitu ya. Ini adalah dimensi dari luas. Berikutnya contoh lagi. Contoh lagi di sini volume. Apa sih dimensi dari volume? Rumus volume yang paling gampang adalah volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Ingat, sisi di sini satuan internasionalnya juga meter. Jadi dimensinya L semua. Jadi ini L kali L kali L lagi. Berarti dimensi dari volume apa? L pangkat 3. Ini ya. Ini adalah volume. Contoh lagi. Contoh lagi di sini massa jenis. Massa jenis. Ada yang tahu rumus dari massa jenis? Massa jenis disimbolkan rho, rumusnya adalah M per V, massa per volume. Massa dimensinya adalah M, volume tadi dimensinya adalah L pangkat 3. Jadi dimensi dari rho itu adalah apa? M L pangkat min 3. Seperti ini. Bisa ya? Untuk berikutnya bisa kan ya? Jadi lihat rumusnya dulu, satuan internasionalnya apa, kemudian lihat dimensinya. Itu untuk menentukan besaran turunan yang lain. Sampai sini jelas untuk besaran turunan. Nah, kalau udah jelas saya lanjut ke yang ketiga, bagaimana menganalisa dimensi suatu besaran. Misalkan kita diminta untuk menentukan rumus dari tekanan hidrostatik, yang mana dari percobaan diketahui bahwa tekanan itu ternyata berbanding lurus dengan massa jenis, tekanan berbanding lurus dengan gravitasi bumi, tekanan juga berbanding lurus dengan kedalamannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita misalkan terlebih dahulu di sini. Kita misalkan bahwa tekanan bergantung pada 3 besaran tadi, massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Nah, karena kita nggak tahu rumus yang sebenarnya, kita buatkan pangkatnya ini X, Y, Z. Udah? Nah, kalau udah, kita harus tahu dulu apa dimensinya masing-masing. Ada yang tahu dimensi dari tekanan? Rumus dari tekanan yang gampang adalah gaya per satuan luas. Gaya itu MLT pangkat min 2, kemudian dibagi luas L kuadrat. Jadinya ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Itu adalah dimensi dari tekanan, M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Nah, kemudian dimensi dari massa jenis tadi udah ya, M L pangkat min 3. Nah, ini pangkatkan lagi X seperti ini. Kemudian dimensi dari percepatan gravitasi, ingat satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi dari situ kita tahu dimensinya adalah L T pangkat min 2, pangkatkan dengan Y. Kemudian dimensi dari kedalaman, satuannya kan meter, jadi dimensinya adalah L, lalu pangkatkan Z seperti ini. Nah, kalau udah, lihat pangkat dari dimensi masing-masing di ruas kiri dan di ruas kanan. Lihat untuk yang dimensi M. Untuk dimensi M di ruas kiri nilainya 1, sementara di ruas kanan hanya ada X saja. Jadi dari situ kita bisa tentukan X nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang dimensinya L,
Di ruas kiri min 1, di ruas kanan ada berapa? Ada min 3x, ada plus y, ada plus z. Ini sama dengan min 1. Tadi kita baru tahu nilai x-nya. Nilai x-nya tadi adalah 1. Jadi ini kalau diselesaikan min 1 sama dengan min 3 plus y plus z, atau y plus z itu sama dengan 2 ya. Nah, kalau udah, ini kan belum bisa diselesaikan nih, simpen dulu ya. Kita lihat yang T. T di ruas kiri adalah min 2. Di ruas kanan nilainya adalah min 2y. Nah, berarti kita bisa hitung nih. Duanya kan bisa coret. Berarti kita dapat apa? Kita dapat y-nya itu sama dengan 1, gitu kan? Nah, kita substitusi ke yang di atasnya tadi. Di situ dituliskan bahwa y plus z sama dengan 2. Y-nya tadi udah ketemu 1. Jadi kita bisa hitung z-nya itu sama dengan 1 juga. Nah, ini udah ketemu semua. X-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1, z-nya sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan rumus dari tekanan. P sama dengan rho pangkat X, G pangkat Y, H pangkat Z. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi rumus tekanan hidrostatik adalah rho G H. Ini ya. Pada mengerti semua ini untuk analisa dimensi? Jadi analisa dimensi ini digunakan untuk menentukan rumus dari suatu besaran yang kita tidak tahu rumusnya apa, tapi kita tahu persamaannya itu bergantung pada apa saja. Jadi beginilah caranya. Kita misalkan dulu pangkatnya apa. Nanti kita lihat pangkat di kiri harus sama dengan pangkat di kanan untuk tiap-tiap dimensi. Oke, itu sebab. Jadi ada besaran pokok, tadi ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk besaran turunan masih banyak lagi contoh yang ada. Jadi yang penting kita harus tahu satuannya apa dari rumus besaran turunan. Nah, besaran turunan itu kan biasanya ada rumusnya. Nah, rumus dari tiap besaran itu satuannya apa, nanti kita bisa tahu dimensinya. Nah, kalau analisa dimensi itu digunakan untuk menentukan rumus dari besaran-besaran yang kita tidak tahu rumus aslinya apa. Gitu ya. Oke, jelas? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.